Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membagikan resep membuat kentang goreng crispy yang crispy-nya itu tahan lama, biarpun sudah dingin masih tetap crispy dan nggak bakalan letoy. Ini hasilnya telah siram kayak gini nih, kelihatan crispy dan emang bener-bener crispy, dijamin crispy. Suaranya aja itu udah kriuk. Ini hasilnya. Ini kita buktikan lagi nih. Ini kelihatan banget crispy-nya, di luar crispy dan di dalamnya itu masih empuk. Untuk langkah pembuatan yang pertama yaitu kita kupas kentangnya. Setelah dikupas kita potong-potong. Potongnya itu kurang lebih sekitar ukuran jari. Jadi jangan terlalu besar dan juga jangan terlalu kecil. Setelah dipotong-potong kita cuci sampai bersih. Setelah dicuci kita rendam. Tujuan perendaman yaitu supaya kentangnya nggak lemes. Untuk lama perendaman itu tergantung ya, jadi nggak ada patokan waktunya, yang penting kentang udah nggak lemes berarti udah siap untuk digoreng. Kalau saya biasanya kurang lebih 10-30 menit lah. Nah, pokoknya nggak ada batasan waktu untuk perendaman. Untuk tepungnya, yang pertama ini tepung tapioka. Ini tepung tapioka 1 kilo. Kalau saya pakai tepung tapioka merek Gunung Agung. Nah, ini tepung maizena. Maizena juga 1 kilo. Jadi perbandingannya itu 1 kilo berbanding 1 kilo. Nah, selanjutnya kita tambahkan tepung masako ya, jangan pakai yang merah ya, sebagai bukti dukungan kita kepada Palestina. Jangan pakai yang merah, ini saran saja, ini saran. Kalau yang merah kan katanya tuh ngedukung sebelah ya. Jadi kalau yang ini kan nggak mendukung sebelah itulah ya. Ini tambahkan garam secukupnya aja. Kalau ini micin ya atau sasa. Setelah bumbu-bumbunya tercampur, dimasukkan, kita aduk sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata kita masukkan plastik lagi biar gampang ngebawa ke pangkalannya. Dan untuk adonan basahnya, itu kita ambil 8 sendok tepung keringnya, lalu ditambahkan air 500 ml. Jadi adonan tepung kering dan basah itu sama, cuman bedanya tambah air. Ini karena tepung saya kering masih ada nih, jadi tepung yang tadi kita simpen dulu, nunggu ini habis baru kita tuang. Nah, untuk sekali goreng saya biasanya kurang lebih sekitar 3 kilo. Ini kompor udah nyala nih ya, jadi sambil nunggu minyaknya panas itu kita persiapan goreng kentangnya. Kita tepungin dulu kentangnya. Ini adonan siramannya nih ya, jadi kalau kentangnya itu masih basah nggak perlu disiram dulu, tapi kalau kelihatan agak kering
kita siram dulu sedikit aja biar nggak terlalu banyak airnya. Nah, kita masukin tepung keringnya. Untuk banyaknya itu kira-kira aja lah, kira-kira itu merata sama kentangnya. Kalau sekiranya masih banyak kentang yang basah, kita tambahin lagi tepung keringnya. Begitupun sebaliknya, kalau masih banyak tepung yang belum nempel di kentang, kita siram sedikit aja pakai adonan basahnya. Tujuannya biar tepung yang kering bener-bener nempel ke kentangnya, jadi nanti nggak ada tepung yang terbuang. Sambil diaduk-aduk terus, pokoknya sampai tepungnya itu bener-bener nempel ke kentang. Sekiranya masih ada yang basah, tambahin lagi tepung keringnya. Pastikan ketika kita masukin kentang ke minyak udah bener-bener panas. Ini kayak gini tampilan sebelum digoreng. Ini minyaknya udah bener-bener panas ya. Jadi tandanya kentang siap dimasukkan. Kalau masukin kentang minyaknya belum panas, dijamin dan dipastikan itu kentang bakal lengket dan susah dipisahinnya. Kita masukin sedikit demi sedikit biar minyaknya nggak tumpah, nggak luber. Nah, nih kita lihat ya, nggak ada tepung yang tersisa sedikit pun, jadi nggak ada tepung yang mubazir. Nah, setelah masuk semua nih jangan langsung diaduk, kita biarkan agak kering biar pas diaduk itu nanti tepungnya itu nggak copot dari kentangnya. Kalau baru dimasukin langsung diaduk, nanti itu akan lengket. Kita biarkan aja dulu nih, ya, kurang lebih sekitar 5 menitan. Kalau udah agak kering baru bisa diaduk nih, dan tepungnya itu nggak pada copot. Untuk lama penggorengan kurang lebih itu antara 15 menit sampai 20 menitan. Jadi untuk penggorengan ini nih, proses penggorengan videonya saya potong biar durasinya itu nggak terlalu kelamaan, biar teman-teman itu nggak bosen nontonnya. Ini bagi teman-teman yang pingin ngerasain kentang goreng saya, silahkan datang aja ke Perumahan Taman Permata Indah, Rengas, Bandung, Bekasi. Saya buka setiap hari habis sholat asar
sampai jam setengah 9 di depan Indomaret persis. Nah, ketika kentang udah ngambang, baru kita siram pakai adonan yang basahnya. Siramnya juga nggak perlu banyak-banyak. Nih, setelah disiram juga jangan langsung diaduk nih, kita biarin sebentar, nunggu agak kering baru diaduk. Nih, untuk resep kentang goreng saya ini saya tulis selengkapnya di deskripsi. Bagi teman-teman yang ingin jualan kentang goreng, silahkan dibaca aja, dan apabila ada yang kurang jelas silahkan tanyakan saja di kolom komentar, nanti akan saya jawab sejujur-jujurnya ya, tanpa ada yang dirahasiakan. Atau bagi teman-teman yang ingin jualan dan mempraktekkan resep saya masih gagal nih, nanti bisa saya pandu lewat WA, silahkan WA saya aja. Nah, ini udah mateng. Nanti akan saya kasih tahu nih porsi jualan saja seberapa. Saya kasih tahu di belakang di akhir video. Ini kalau saya tuh jualnya porsi besar 10.000 dan porsi kecil 5.000. Kalau porsi kecil itu saya pakai styrofoam seblak lah. Kalau di agen tuh bilangnya styrofoam seblak. Kalau yang besar 10.000 pakai styrofoam bubur. Jadi kalau saya tuh nggak pakai timbangan ya. Nah, untuk bumbunya itu saya pakai bumbu tabur, jadi nggak pakai saus ya. Pakai bumbu tabur merek Mamaku, sama yang gurih itu saya pakai merek Nun. Ini porsi 5.000 nih, pas segini nih. Nanti di akhir video nih saya kasih tahu selengkapnya nih ya.
Dan alhamdulillah kentang goreng saya itu setiap hari itu laris lah. Jadi jarang banget sisa. Pokoknya habis nggak habis jam setengah 9 itu saya pulang. Nih saya bagi cerita aja nih ya. Dulu awal saya jualan kentang goreng, dulu itu saya pakai tepung terigu ya. Dan kalau pakai tepung terigu, minyaknya itu kotor dan cepet hitam. Makanya sekarang saya itu pakai tepung tapioka dan maizena, dan hasilnya itu lebih mantap. Kayak gini nih hasilnya. Apabila video ini bermanfaat, silahkan dibantu tekan tombol subscribe-nya. Terima kasih yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Ini posisi 5000 tuh segini nih saya nih. Jadi pakai styrofoam kecil dan dibumbuin. Nah, kalau untuk porsi 10.000 pakai styrofoam ini nih. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.